Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliska Taskia dari kelas 6A, Manajemen Dakwah. Di sini saya akan membuat sebuah video monolog yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah Mantik dan juga Kaifiat Mujadalah. Kali ini saya akan membahas suatu isu yang beberapa minggu ke belakang itu hangat diperbincangkan oleh banyak orang gitu, mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, bahkan di TV-TV pun banyak berita yang menyebarkannya gitu ya. Nah, yaitu kasus di mana seorang pria mualaf di Papua ingin berkurban menggunakan babi. Nah, hal ini tentu saja menjadi viral karena banyak orang yang mempertanyakan gitu, kenapa hal tersebut masih bisa terjadi di Indonesia, yang mana Indonesia itu kan notabene negara yang memiliki yang mayoritas itu beragama Islam gitu. Nah, oke, pertama-tama yang harus kita pahami di sini bahwa pria yang menjadi tokoh utama dalam masalah ini ialah seorang mualaf yang berasal dari Papua, yang mana berarti dia itu baru masuk Islam. Dia mungkin belum terlalu paham tentang apa itu Islam dan bagaimana cara-cara beribadahnya gitu. Seperti ketika ia ingin berkurban tadi gitu. Nah, seperti kita ketahui kan bahwa kurban itu merupakan ibadah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, yang mana dalam pemilihan jenis hewan pun itu ada standar-standar yang harus dipenuhinya gitu kan, kayak harus hewan itu kayak seperti sapi, kambing, domba, unta dan sebagainya yang memiliki syarat-syarat khusus gitu. Maka ketika pria ini akan berkurban tapi menggunakan hewan babi ini, yang notabene adalah hewan yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, tentu merupakan hal yang salah gitu ketika ia melakukan tersebut, meskipun niat pria ini baik gitu ya. Hal ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi kita semua, bukan hanya untuk para dai dan lembaga dakwah lainnya gitu, tapi untuk kita semua juga gitu, karena berdakwah ini bukan hanya mengajak orang untuk masuk Islam saja gitu, tapi kita pun harus memastikan ia paham dan juga ia mengamalkan ajaran-ajaran yang sudah kita sampaikan tadi gitu, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan ibadahnya. Dan juga kita itu harus terus memantau dan juga membimbing para mualaf tadi, sehingga mereka itu tidak merasa tertinggal dan juga kebingungan ketika mereka melaksanakan ibadah Islam tadi. Dari kasus tadi dapat kita ambil hikmah, harus lebih lagi memperhatikan saudara-saudara kita, para mualaf yang mungkin ada di sekitaran kita gitu. Kita lihat lagi bagaimana ia beribadahnya, apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum, apakah dia merasa kebingungan, apakah dia merasa ditinggalkan atau tidak. Kita harus harus mendampingi mereka gitu. Nah, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang dapat merubah keadaan seperti ini gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Sisanya kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih.